Ya, oke, selamat ketemu lagi ya di mata kuliah Project Multimedia ya. Ya, untuk hari ini kita tidak ada materi, jadi saya berikan tugas ya, tugas untuk membuat sebuah menu bar. Jadi kalau minggu yang lalu mengikuti, tentunya ini juga bisa dikerjakan ya untuk membuat sebuah menu bar. Ya, jadi ini materi minggu yang lalu. Nah, terus saya buat sebagai project atau tugas ya. Nah, membuat menu bar ini contohnya ini ya, di tampilan intronya ini saya buat ada 4 menu ya. Jadi kalau di pertemuan sebelumnya atau di mata kuliah materi yang lalu ya, itu menunya kan ke bawah ya, cuma satu menu ya, membuat satu menu. Nah, ini kita akan buat ada 4 menu ya, ada 4 menu. Nanti menunya kita beri nama, ada Windows Explorer, ada artikel, ada tutorial, dan ada menu keluar ya di sini. Nah, nanti masing-masing menu ini bisa dijalankan ya, tidak hanya sekedar membuat menu tapi bisa dijalankan. Jadi kalau misalnya ada Windows Explorer, ya nanti akan berjalan Windows Explorer-nya. Kemudian nanti kalau ada artikel, nah artikel itu nanti bebas ya, nanti kalian bisa milih artikel yang mungkin formatnya yang PDF ya, yang PDF. Nanti tinggal ngambil dari internet boleh, atau mungkin ada artikel-artikel lain juga boleh ya. Jadi sifatnya ini isinya bebas ya, isinya bebas, tentang artikelnya apalah terserah di situ ya. Nah, minimal ada 2 artikel ya, 2 artikel yang nanti bisa dicantumkan di menu artikelnya. Kemudian ada tutorial ya, tutorial ini ya kayak video ya, ini pun juga bisa ngambil dari YouTube ya, bebas tutorialnya ya. Ini juga sama, ini kita buat minimal 2 tutorial ya. Atau video-video yang pernah saya berikan, ini juga bisa dijadikan sebagai tutorial. Jadi bisa download dari YouTube atau bisa ngambil dari mata kuliah yang pernah saya ajarkan di Director ya. Nah, ini. Dan yang terakhir ada menu keluar. Nah, ini contohnya di sini ya. Jadi menu awalnya tampil seperti ini. Ya, tampilan awalnya ya, tampilan awalnya seperti ini, ada Windows Explorer, ada artikel, ada tutorial, dan ada menu keluar ya. Terus kalau kita tekan Windows Explorer-nya, jadi menu Explorer-nya ini kalau saya tekan ada pilihan Explorer misalnya. Atau bisa diwakili dengan menekan Ctrl E ya. Jadi misalnya tidak menggunakan mouse, kita menggunakan tombol CTRL ini bisa. Ya, tekan Ctrl E, ini otomatis akan terbuka Windows Explorer-nya seperti ini ya. Jadi ini kalau kita klik atau kita tekan Ctrl E, maka akan tampil Windows Explorer seperti ini. Ya, biasanya muncul di library atau muncul di my komputernya. Ya, seperti ini. Nah, kemudian kalau kita tekan artikel, misalnya di sini artikelnya ya mungkin tentang makromedia boleh ya, atau tentang apapun ya terserah di situ, tentang misalnya artikel ya apalah bebas nih ya, tentang program atau tentang artikel-artikel umum juga bisa ya. Ini kalau tekan Ctrl A misalnya ya, akan muncul ada file PDF-nya yang terbuka. Nah, kebetulan di sini saya pakai ada file PDF tentang Macromedia Director ya. Terus begitu juga untuk yang tutorial. Yang tutorial ini juga kalau kita tekan, ini muncul ada videonya. Jadi tutorialnya itu kalau ditekan muncul ada video tutorial ya. Jadi tutorialnya bisa diisi
materi-materi yang pernah saya ajarkan ya, baik pertemuan 1, pertemuan 2, 3 atau seterusnya. Nah, nanti dibuat 2 tutorial saja. Ya, dibuat 2 tutorial. Ini akan saya tampilkan untuk hasilnya ini ya. Nah, terus kalau kita tekan menu keluar, ya, tekan menu keluar akan muncul tulisan close atau cukup tekan Ctrl C ya. Tekan Ctrl C berarti programnya langsung menutup. Ya, nah ini. Nah, kalau kita lihat hasilnya, ya kita lihat hasilnya akan tampil seperti ini ya. Jadi akan saya tampilkan di tampilannya ya ini ya. Ini contoh ya, contoh hasilnya seperti ini. Jadi ada Windows Explorer. Kalau kita tekan nanti Windows Explorer-nya, tekan klik Ctrl E atau tekan Explorer-nya, itu akan muncul Windows Explorer ya. Nah, seperti ini. Nah, ini kalau kita close ya, kita close nanti akan kembali ke menu lagi. Terus ada artikel misalnya. Ya, ada artikel. Artikel kalau kita tekan misalnya ada panduan makromedia misalnya. Ya, nanti muncul panduan makromedianya kayak tadi. Ya, ini kalau yang format PDF memang agak lama untuk pembacaannya ya. Nah, ini muncul. Ya, jadi artikelnya bebas ya nanti ya. Bisa 1, bisa 2, kalau bisa ya 2 ini ya. Terus ada tutorial ya. Tutorial ini saya ambil dari video yang pernah kita ajarkan. Ada perintah eksternal ya. Ini tentang video. Ya, videonya kita jadikan tutorial. Kalau kita tekan tutorial yang kedua tentang menu bar, ini juga akan muncul cara membuat menu barnya. Ya, ini sekaligus kita ajarkan lagi ya untuk tutorialnya. Dan kalau kita pilih keluar, nanti programnya akan tertutup. Ya. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Jadi kalau kita jalankan ya untuk programnya kurang lebih seperti ini nanti. Ini ya. Nah, jadi kayak gini nanti tampilannya ya. Ya, sebenarnya desainnya bebas sih ya. Desainnya bebas, ini cuma saya ambil gampangnya saja. Jadi di menu utamanya kita beri nama project 1, misalnya membuat menu bar ya. Nah, ini kan menu awalnya kan munculnya ada ini file, edit, view, insert, modify, control sampai help ya. Nah, nanti menu-menu ini akan hilang. Akan hilang digantikan dengan menu yang kita buat. Jadi kalau kita jalankan, nah, nanti otomatis menu filenya hilang, tinggal berubah ini. Atau kalau kita jalankan langsung di sini ya, ini kan ada menu helpnya, ada menu filenya ya. Kalau kita apply di sini, otomatis hilang. Ya, kalau di stop muncul. Ya, ada file edit. Begitu dijalankan, maka menu utamanya hilang, diganti dengan menu yang baru ini. Ya, nah ini ada 4 menu, ada Explorer, ada artikel, ada tutorial, dan ada keluar. Explorer, kita tekan Explorer, maka terbukalah Explorernya tanpa harus menggunakan Windows Explorer ya. Terus kalau saya pilih artikel tadi, muncul ada panduan makromedia. Kalau kita tekan, muncul panduan makromedianya. Ini artikelnya bebas ya, bebas, tidak harus makromedia sih. Mungkin artikel-artikel yang lain boleh ya. Nah, tentunya artikelnya ya tentang pendidikan ya. Nah, ini dia akan terbuka file PDF-nya. Nah, ini pernah saya jelaskan di pertemuan sebelumnya ya. Nah, muncul PDF. Kalau kita tekan tutorial, misalnya ada perintah eksternal ya. Ini berupa video ya. Berupa video. Ini kalau kita klik sini, ya munculnya gambar video kayak gini. Ya. Nah, muncul video seperti ini. Punya file umum. Ya. Nah, kalau kita tekan tutorial yang kedua tentang membuat menu bar, ya prosesnya seperti ini. Misalnya judulnya ya, ini sekaligus
diajarkan juga ya. Saya tampilkan cara membuat menunya ini ya. Nah ini, isinya apa? Oh isinya ya, nah seperti ini. Trax, window dan Ya, nah ini. Menu file edit view ini bisa kita hilangkan. Bisa kita hilang. Nah ini ya, ini contohnya. Jadi kalau kita pilih keluar, ya berarti akan tertutup. Jadi menu utamanya hilang ya, menu penggantinya hilang, kembali seperti semula. Nah, kembali seperti semula seperti ini. Itu ya. Nah, itu tugasnya yang nanti harus dikerjakan ya. Nanti bisa dikumpulkan di Syakat ataupun bisa juga dikumpulkan di Classroom ya untuk tugasnya di sini. Nah, kurang lebihnya ini sebagai juga nanti ke depannya ya, ke depannya kita untuk project akhirnya seperti ini ya, untuk project akhir. Ya, project akhir itu nanti untuk menjelang UAS ya, menjelang UAS juga ada membuat project seperti ini, cuma videonya hasil rekaman kita sendiri. Ya, lah ini ya sebagai latihan lah ya, sebagai latihan. Jadi pada saat membuat project akhir atau tugas akhir itu kita tidak mengalami kesulitan. Oke, demikian yang saya paparkan untuk tugasnya ini. Mungkin nanti Pak Edi bisa menghandle mahasiswa. Ya, oke, gitu aja Pak Edi ya. Oke, siap Pak. Ya, oke, gitu ya. Kira-kira gampang ya Pak Edi ya kalau untuk mahasiswanya ini ya. Siap, bisa Pak. Nanti siap. Oke, terima kasih Pak Edi yang sudah